Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hallo, guten Morgen. Wir treffen uns wieder mit Frau Imas. Oke, wie geht es euch? Good, oder? Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Heute lernen wir über personal pronomen. Hari ini kita akan belajar tentang personal pronomen dalam bahasa Jerman. Atau dalam bahasa Indonesia adalah kata ganti orang. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya. Oke, kita mulai. Personal pronomen. Personal pronomen artinya adalah kata ganti orang. Ya, definisi dari personal pronomen ini adalah kata ganti orang. Apa saja sih personal pronomen dalam bahasa Jerman? Ada ich, ada du, ada er, sie, es, dan sie. Di sini adalah singular. Singular itu bentuk tunggal. Seperti bahasa Indonesia, ada saya, kamu, dia. Itu adalah personal pronomen dalam bentuk tunggal. Oke? Contohnya, ich itu saya. Ich lerne Deutsch. Saya belajar bahasa Jerman. Kalau du itu apa? Du itu kamu. Kamu belajar bahasa Jerman, ya. Ada ich, ada du, ya. Saya ulangi lagi. Ich itu padanannya saya. Saya belajar bahasa Jerman. Ich lerne Deutsch. Kamu, du itu kamu. Kamu belajar bahasa Jerman. Kemudian apalagi ada er. Er itu apa? Er itu adalah kata ganti laki-laki. Kafaka. Di sini contohnya kafaka. Er. Kafaka kalau dalam bahasa Inggris kata gantinya he. Bahasa Jerman er. Er kauf pizza. Dia kafaka membeli pizza. Oke? Jadi er ini adalah kata ganti laki-laki. Sekarang sie. Sie ini apa? Sie adalah kata ganti perempuan. Di sini contohnya Ani. Sie macht das Bild. Dia, Ani, melukis gambar itu. Sie macht das Bild. Oke? Saya ulangi lagi. Kalau er itu untuk kata ganti laki-laki, kalau sie di sini untuk kata ganti perempuan. Nah, kalau es apa? Es ini adalah kata ganti benda. Nanti kita akan belajar bahasa Jerman itu ada memiliki benda yang memiliki jenis kelamin. Nanti kita belajar lagi ya. Ada netral, ada feminim, ada maskulin. Di sini adalah netral. Ditandai depannya das. Das radio, artinya radio. Es, kata ganti es ini adalah kata ganti dari das. Es ini kata ganti dari das radio. Es kostet 200.000 rupiah. Radio itu harganya 200.000. Oke, paham sampai di sini? Selanjutnya sie. Si-nya loh, kok ada dua? Ada si ini, ada si yang ini. Apa bedanya? Nah, kalau si di sini kata ganti orang, sedangkan si di sini adalah si di sini adalah kata ganti perempuan, sedangkan di sini adalah artinya Anda. Anda masih ingat yang sebelumnya perbedaan antara du dan sie? Kalau du untuk teman yang sudah akrab, dengan orang yang sudah familiar ya. Kalau yang sie ini orang yang baru dikenal ya. Masih asing, kita menggunakan sie Anda. Nah, contohnya, Entschuldigung, Frau Nadia, kommen Sie aus Köln? Maaf, Frau Nadia, kommen Sie aus Köln? Apakah Anda berasal dari Köln? Ya, ich komme aus Köln. Nah, beda antara sie di sini
dengan si di sini. Selain konteksnya, konteks kalimatnya terlihat perbedaannya. Nah, kata kerjanya. Kembali saya mengingatkan, kata kerja dalam bahasa Jerman mengalami perubahan ketika bertemu dengan orang yang berbeda atau kata ganti orang yang berbeda, ya. Perhatikan, kalau ih akhirannya e. Ih akhirannya e. Du, apa du? Du akhirannya st. Jadi, bahasa Jerman itu kata kerja mengalami perubahan jika bertemu subjek yang berbeda atau jika bertemu dengan kata ganti orang yang berbeda. Beda dengan bahasa Indonesia, saya pergi, kamu pergi, dia pergi, Anda pergi. Tidak mengalami perubahan. Kalau bahasa Jerman berubah. Saya belajar, ich lerne. Kamu belajar, berarti e-nya diganti st menjadi du lernst. Kalau r, dia Kafaka belajar, menjadi apa? Akhirannya apa? T. Tinggal diganti e-nya berubah menjadi t, r lernt. Kemudian Ani belajar, menjadi sie lernt. Misalnya, nah ini S. S itu kata ganti benda, juga akhirannya T, ya. Kemudian yang Anda. Kalau Anda ini akhirannya tetap EN. Tidak mengalami perubahan. Kata kerja dalam bahasa Jerman selalu berakhiran EN. Nih, asalnya kata kerja itu berakhiran RN. Lerne, asalnya lernen. Koms, asalnya kommen. Kauf, asalnya kaufen. Malen, asalnya malen. Kostet, asalnya kosten. Ya, kommen ya kommen. Nah ya, jadi yang berubah hanya akhirannya. Dicoret aja akhiran ini. Nah, tinggal digantikan akhiran-akhirannya ketika bertemu kata ganti orang atau subjek yang berbeda. Sampai di sini paham? Oke, saya ulangi lagi sekali lagi ya. Ini kita belajar tentang personal pronomen atau kata ganti orang. Untuk bentuk singular, tunggal ada ich, du, er, sie, es, dan sie. Ich adalah saya, du adalah kamu, er dia laki-laki, Kafaka kata ganti dia laki-laki, sie dia perempuan, kata ganti Ani. Kalau es kata ganti benda. Kalau sie yang S-nya besar, ini Anda. Kemudian mengalami perubahan kata kerjanya sesuai subjeknya atau sesuai kata ganti orang yang berbeda. Oke? Sampai di sini paham? Habt ihr verstanden? Apakah kalian paham? Oke, kita akan lanjut kepada personal pronomen dalam bentuk plural. Oke ya? Personal pronomen dalam bentuk plural. Oke, selanjutnya personal pronomen wir, ihr, dan sie. Wir apa artinya? Kami. Ihr artinya kalian. Sie artinya mereka. Nah, kalian mungkin bingung, loh kok ada sie lagi? Berarti personal pronomen dalam bahasa Jerman ada tiga. Ada tiga sie. Ada sie Anda, ada sie dia perempuan, dan sie mereka.
ada 3 Z dalam bahasa Jerman. Apa perbedaannya? Selain dari artinya, dilihat dari konteks kalimatnya. Kita akan belajar tentang wir dan ihr dulu ya. Der Lehrer, satu orang guru berbicara kepada murid-muridnya. Macht ihr die Aufgabe? Apakah kalian mengerjakan tugas kalian? Die Schüler, anak-anak murid menjawab, ya, wir machen die Aufgabe. Ya, kami mengerjakan tugas kami. Paham? Jadi, ihr adalah kalian, wir kami. Lihat kata kerjanya. Kata kerjanya ihr akhirannya T. Ya. Wir akhirannya en. Oke, paham? Lanjut, siang ini. Wer ist das? Kakak berbicara. Wer ist das? Siapa ini? Master menjawab, das sind. Mereka ini adalah Adnan dan Mita. Woher kommen sie? Dari mana mereka berasal? Sie di sini adalah mereka. Kata ganti antara Adnan dan Mita. Woher kommen sie? Dari mana mereka berasal? Sie kommen aus Indonesia. Mereka berasal dari Indonesia. Akhirannya apa? En, ya. Jadi sie yang pertama yang S-nya besar itu Anda. Sebelumnya saya jelaskan ya. Penulisan huruf dalam bahasa Jerman ada aturannya. Jadi jika besar ya harus ditulis besar, kecil kecil. Misalnya S Anda tidak bisa kalian tulis kecil. Sie, woher kommen Sie? Dari mana Anda berasal? Itu S-nya besar. Selain S-nya besar, akhirannya en. Tidak woher kommen Sie, tetapi woher kommen Sie. Ya. Kalau yang Sie ini bagaimana? Si yang ini S-nya kecil, ya. S-nya kecil, akhirannya sama seperti Anda, kommen, akhirannya en. Paham sampai di sini? Jadi ada 3 si dalam bahasa Jerman. Oke, saya jelaskan nanti contoh-contohnya, perbedaan antara si yang Anda, si yang dia perempuan, dan si mereka. Ya, dalam bentuk contoh kalimatnya. Perhatikan. Oke, ada 3 si dalam bahasa Jerman. Nah, si yang pertama apa artinya? Tadi sudah saya jelaskan. Oke, lihat Ani. Kata ganti Ani adalah dia perempuan. Was lernt Ani? Apa yang Ani pelajari? Sie lernt Mathe. Dia belajar matematika. Oke. Selain dari konteksnya, kalian tahu kata kerja yang berakhiran T tidak untuk yang si Anda. Oke. Selanjutnya, was lernen Sie? Apa yang Anda pelajari? Ich lerne Deutsch. Apa yang Anda pelajari? Saya belajar bahasa Jerman. Oke. Ini Sie di sini Anda. Selanjutnya si yang ketiga. Was lernen Ani und Masta? Apa yang dipelajari Ani dan Masta? Sie lernen English. Mereka belajar bahasa Inggris. Nah, walaupun akhirannya sama, en, sie lernen, sie lernen, tapi beda konteksnya, ya. Dan penulisannya, si yang ini S-nya kecil, si yang ini S-nya besar.
Oke, habt ihr verstanden? Apakah kalian semua paham tentang personal pronomen dalam bahasa Jerman? Oke, jika ada pertanyaan, kalian boleh tulis komentar di bawah ini. Nanti saya akan balas. Kemudian, selanjutnya kita akan membuat Zusammenfassung. Was ist Zusammenfassung? Zusammenfassung adalah kesimpulan, ya. Kesimpulan. Ich, du, er, sie, es, ihr, wir, sie. Anda, si yang di bawah. Oke. Kata kerja dalam bahasa Jerman semuanya berawalan en. Misalnya kamu cari di kamus kata menulis. Apa sih menulis bahasa Jermannya? Diketik menulis akan keluar schreiben. Nah, seperti saya bilang, kata dasar bahasa Jerman itu tanpa en. Tinggal jadi kalau ich menjadi schreibe. Saya menulis. Kamu schreibt. Kamu menulis. Er, sie, es, dia sama semua. Walaupun arti kata gantinya berbeda. Tambahin T. Ir, kalian schreibt. Tambahin T. Wir, yang ini semua schreiben, ya, tidak mengalami perubahan ke asal, akhirannya en. Oke, saya ulangi. Personal pronomen kata ganti dalam bahasa Jerman ada ich saya, du kamu, er dia laki-laki, si Anda, si dia perempuan, es untuk benda netral, ir kalian, wir kami, sie Anda, dan sie mereka, ya. Dan ini perubahan-perubahan konjugasi kata kerjanya. Saling berhubungan, ya. Oke? Ich glaube, das ist alles für heute. Wir treffen uns wieder nächste Woche. Danke, auf Wiedersehen.